let's ask to think about the penalty, and then let's brainstorming later. Let's ask to do the evaluation on our side. Means like you do your research and doing my research on the penalty, and then we go doing the brainstorming. Dino. Ya. Boleh naikin Bluebird sama alright. And then contract. About the contract. I noticed that Bluebird sama Kuas, all of us doing it in digital, not in the Halo, selamat siang semuanya. So, Udah lama nih nggak join sama aku ya. Can we doing it like more Okay. digitally? Because right now what I'm seeing is there is a chance for us to get Oke. I mean get in trouble because usually Oke, siang semuanya. Ketemu lagi nih dengan aku ya, Angel dari Dapur Ella. Udah lama, kayaknya udah hampir 1,5 bulan kali ya kita nggak ketemuan ya. Kenapa nggak ketemuan? Karena lagi 1,5 bulan kali ya kita nggak ketemuan ya. Kenapa nggak ketemuan? Karena lagi sibuk sama Lebaran kemarin tuh ya. Jadi kita nggak ketemuan nih ya kan. Siang Kak baru bergabung. Halo semuanya. Oke, seperti biasanya aku kalau live itu pasti akan ngajarin kalian buat sesuatu. Dan kalaupun aku ajarin itu dengan maksud agar kalian udah nggak perlu coba-coba resep lagi, tapi kalian bisa langsung menjual ya. Tapi kalau mau cobain sih boleh ya. Jadi biar aku aja yang nyobain di sini dan kalian tinggal bikin aja di rumah, ya kan? Nah, hari ini saya mau ajarin kalian tuh bikin choco chip yang waktu Lebaran itu. Kalau kalian suka liatin Instagram story-nya aku, suka ditanyain gimana bikinnya Kak, tolong bikin Kak, tolong gitu kan. Jadi hari ini ada kesempatan untuk ngajarin kalian bikin choco chip-nya. Dan selamat menonton. Ya, semangat ya semuanya ya. Ini dari mana aja sih? Kota-kotanya dari mana nih kalian nih? Anak Arun hadir. Ada anak Arun rupanya ya. Kita sama-sama anak Arun nih ya. Kak, aduh si Encah. Halo Cah. Oke, kita akan mulai. Pertama saya akan bacakan dulu resepnya ya. Kayak ngajar di kelas ya kan. Oke, nanti teman-temannya yang ketinggalan minta tolong. Kalau misalnya ketinggalan, kalian tulisin lagi di kolom komentar untuk teman-temannya yang ketinggalan ya. Tolong bantuin. Nah, saya bukan baca resep deh, saya langsung praktekin aja sambil nanti kalian tulis ya. Oke, ini sebenarnya saya bikinnya hanya seperempat resep dari yang saya bikin di Diadon Cakes. Biasanya aku bikin kan, kalau bikin tuh bisa 2, 3, sampai 5 resep. Nah, kali ini aku bikin seperempat resep aja buat kalian ya. Oke, jadi kita membutuhkan 350 margarin RPM, Royal Palmia Margarin. Ambilnya yang butter margarin ya. Terus 150 gram Wisman, 250 gram gula palem, pakainya yang Hans. Terus 2 telur utuh, 4 kuning telur, 40 gram susu bubuk, 2 gram garam, 40 gram bubuk coklat. Jadi tadi susu bubuk full cream, misalnya Denko atau NZMP gitu ya. Terus 40 gram bubuk coklat. Bubuk coklatnya boleh Bensdorf, boleh pakai Van Houten, Cocoa gitu ya. Terus tepungnya 500 gram, choco chipnya 500 gram. Nah, kalau kalian nggak mau choco chipnya lebih kebanyakan ya kalian pakai aja setengahnya atau 300 gram choco chipnya ya. Nah, ada yang udah catetin belum? Teman-temannya yang udah catetin minta tolong dicatetin, nanti
biar ditolongin sama teman-temannya yang lain ya. Halo kakak di Bangka Belitung, dari mana aja nih? Dari Ambarawa, Sidoarjo, Bangka Belitung, Sintang, Manado, Surabaya, Sumba, Pontianak, Kupang, Tegal, Malang, Bogor, Bandung, Surabaya, Pangkalan Bun, Ambon, Bekasi, Cibinong, Bandung. Waduh, wow, luar biasa. Oke, saya ulang lagi sekali lagi, minta tolong teman-temannya dicatetin di sini ya, di kolom komentar. Terus nanti dibantu teman-temannya yang mungkin baru masuk nanyain resepnya. Saya ulang ya. 350 gram RPM atau Royal Palmia Margarin. Terus 150 gram Wisman. 150 gram Wisman. 250 gram gula palem. 2 telur utuh. 4 kuning telur. Udah. Terus 40 gram susu bubuk. Susu bubuknya full cream. Jadi boleh susu Denko, boleh susu NZMP. 2 gram garam. 40 gram bubuk coklat. Bubuk coklat itu bisa pakai Bensdorf, bisa pakai African Black, atau kalian bisa pakai bubuk coklat kayak Cocoa Van Houten gitu ya. Terus 500 gram tepung. Tepungnya tepung protein rendah. Tepung kunci boleh. Tepung segitiga biru juga boleh ya. 500 gram choco chips. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan mulai. Ini gampang banget, asli gampang banget. Sebenarnya aku biasanya pakai mixer. Kalau misalnya kalian pakai mixer, gunakan pedal. Kalau misalnya kalian punya mixer itu udah upgrade ke yang profesional ya. Tapi kalau misalnya masih yang Miyako, Philips, kalian bisa pakai yang whisker biasa aja. Terus di mixer sebentar doang, jangan sampai ngembang atau sampai dia halus gitu. Nah ini saya akan bikin, saya nggak pakai mixer sama sekali karena di sini saya akan buat hanya 1/4 dari resep yang saya kasih kakak tadi, ya. Jadi hanya 1/4 dari resep yang tadi aku bagiin ke kakak, oke? Hanya 1/4-nya doang. Nah kalau kalian bikin, kalian boleh bikin 1/4, kalian juga bisa bikin 1 resep. Tapi 1 resep tuh banyak banget. Ya setengah resep aja udah oke kok. Ya kita bikin 1/4 resep, 1/4 resep, dan kita akan mulai sekarang ya. Oke teman-temannya yang udah nyatet, minta tolong dikasih tahu temennya yang masih nulis nih ya, dikasih tolong dibantuin ya. Kita akan mulai sekarang. Ini bahan-bahannya aku udah siapin, tunggu aku pindahin dulu ke ya, ini bahan-bahannya aku udah siapin ya. Jadi ada RPM 350, Wisman 150. Tapi ini 1/4 ya, 1/4 loh ya. Ingat ya, ini yang saya bikin 1/4 resep. Resepnya jadi 350 RPM, Wisman 150, terus ada gula palem, ini aku udah siapin, ini 1/4-nya 63 gram. Jadi gula palem yang kalian butuhkan kalau bikin 1 resep 250 ya. Terus telur utuh pakai 2 telur utuh sama 4 kuning telur aja.
Baru ada susu bubuk yang putih atau susu bubuk New Zealand atau Denko boleh. Dan susu bubuk coklat ya. Tuh. Terus tepung sama ini. Choco chips. Ingat ini saya bikin untuk seperempat resep ya. Oke, kita akan mulai sekarang. Makasih ya Kak Jiaven Cute udah dibantu tulisin resepnya, makasih banyak. Oke, ini sekarang saya bikin seperempat resep. Jadi kalau seperempat resep itu RPM-nya saya hanya pakai 350 ya. 350 hanya pakai 85 gram ya. Nih saya pakai 85 gram karena seperempat resep ya. Tolong dibantu ingetin teman-temannya yang saya lagi bikin ini. Terus aku masukin Wismannya. Masukin Wisman ya. Jangan disisain Wismannya, gila mahal banget Wisman. Ayo, yang tukang kue pasti ngerti. Oke, ini saya campur dulu pakai whisker aja. Saya campur ya. Biar rata campurnya. Jadi aku nggak bikin dia sampai ngembang atau jadi putih, enggak ya. Asal dia nyampur aja. Terus aku masukin gula ya. Nih aku masukin gulanya. Gula palem. Sama, cuman dicampur aja ya. Kalau seperempat gram gula palemnya itu hanya 38. Terus aku masukin telur ya. Jadi telurnya itu aku pakai kuning telurnya 2 biji. Kuning telur ya kan 4 dibagi 4 1 biji ya. 1 biji ya. 1 biji kuning telur. Kan di resep awal telurnya itu perlu 4 biji. Nah 4 biji kita bikin seperempat berarti 4 dibagi 4 1 ya. Nah aku masukin di sini. Nanti cobanya boleh setengah resep, boleh 1 resep ya. Hanya 20 gram. Jadi ini saya aduk gini. Habis itu saya timbang. Iya. Sendok kecil 2. Iya 2. Oke ini ya. Terus ini aku aduk lagi. Sendok kecil aja.
itu aku masukin ini susu bubuknya. Terus aku masukin lagi susu bubuk coklat. Terus aku aduk. Ini kita lagi bikin 1/4 resep ya kak. Mentega Wisman itu mentega bener. Kak Nik seri 2 telur utuh 4 kuning telur 40 gram. Iya bener Kak Nik, makasih ya. Nah ini Kak Nik udah kasih tahu berapa gram resepnya, kalian tinggal lihat aja. Tapi yang aku buat di sini adalah 1/4. Oke. Wisman itu butter ya. Nah, Wisman itu boleh diganti dengan butter bisa dengan L gitu kan, atau Anchor boleh ya mereknya ya, itu nama merek aja. Oke, kita mulai lagi. Ini kemudian aku masukin ke dalam. Dikit-dikit dulu biar nggak susah. Gimana weekendnya kalian? Biasanya kan aku live-nya setiap hari. Kok gue pakai ini lagi sih? Lupa deh. Biasanya kan aku live-nya setiap hari Senin. Tapi karena kemarin tuh kita kejar-kejaran sama orderan lebaran, aku jadi nggak live. Jatuh tuh. Tunggu. Ya ilah, Yanti jatuh lagi. Jatuh Yan. Jangan jatuh dong. Ribet. Jangan jatuh dong. Ribet kan kalau kamu jatuh. Ribet kan kalau kamu jatuh. Pada kangen gak sih sama aku? Jangan lupa dibagi-bagi hadiah akunya ya, biar semangat ini. Oke, aku masukin lagi. Campur jadi satu dia ya. Mesti sabar lah bikinnya nih. Kalau sedikit memang gampang, pakai spatula doang sama whisker. Tapi kalau udah banyak nggak bisa, susah, berat. Jadi kalau udah banyak, baiknya kalian pakai mixer aja. Di mixer sebentar, jangan lama-lama ya. Ini adonannya bisa disimpan di dalam freezer ya. Jadi anytime kalian mau bikin tinggal keluarin aja 1 hari sebelumnya, taruh di kulkas, besok tinggal dipanggang, bentuk-bentuk panggang. Oke, sekarang aku taruh choco chipnya. Aku nggak taruh semua, nanti terserah kalian ya. Aku nggak suka terlalu manis, jadi aku suka kurangin dari resep asli. Jadi nggak taruh semua, nanti untuk topping aja. Nah ini udah selesai kak, gampang banget kan cara bikinnya. Nah ini hati-hati banget karena dia pakai butter ya. Jadi kalian jangan bikinnya pas cuaca panas atau siang-siang bolong, karena nanti dia butternya akan meleleh. Kalau misalnya butternya meleleh, biasanya kalian suka lihat nggak, di loyang itu ada kayak minyak-minyaknya keluar. Jadi dia udah ngegaringnya tuh garing karena kayak digoreng. Makanya kalian harus usahain mumpung, makanya jangan terlalu banyak digoyang kan. Abis itu mumpung cuaca dingin, bikinnya pagi atau sore atau malam gitu ya, dan jangan ditinggalin di suhu ruangan sampai begitu lama. Oke, coba saya ini
Iya, nanti aku taruh di IG ya. Choco chip cookies. Kangen Kak, iya aku juga kangen, pengen ngajarin deh kemarin-kemarin tapi belum sempet Kak. Erma Ocin. Jaringannya jelek ya. Alamat aku di Tangerang Gading Serpong. Terigunya aku nggak sangrai Kak. Aduh jatuh, iya beneran jatuh. Oke lanjut ya. Nah sekarang kita harus bikin persiapannya dulu kan. Yang kita perlu siapin adalah loyangnya. Loyangnya bunyinya. Hari ini aku pakai ini guys. Aku pakai Giant Oven dari Oxon. Giant Oven dari Oxon. Ini yang rose gold ya. Kodenya itu OX899RC4R. Dan ini baru aku mau coba ya kan. Sebenarnya ini hadiah guys. Ini hadiah dari Oxon. Udah lama dikasih ke aku belum coba-cobain. Nah sekarang ini masih baru, masih gres banget. Aku baru mau akan coba ya. Jadi ini kalau kalian lihat ada temperaturnya. Terus ini tombolnya untuk fungsinya, ini untuk manggang. Ini convection bagus banget. Terus kalau ini untuk temperatur bawah, jadi ini temperatur atas, temperatur bawah. Sama ini timernya, jadi tinggal dinyala-nyalain aja. Oke, masih gres banget ya ini ya. Kangen Kak Kusnul Yuda, kangen banget Senin kemarin tak cari live-nya. Iya sedih banget ya, tapi tenang, aku moga-moga doain setiap minggu sekarang tidak absen lagi ya buat kalian ya, biar kalian makin cinta sama aku ya. Harus dikeluarin dulu ya kan ini ya. Potong dulu dua, baru potong segini, baru ini bagi dua, ini ya. Aku nanti aja potong, emang ada yang ambil? Ada, nggak mau digojek, udah bayar. Tunggu nanti atau keluarin aja dulu di sini, ntar aku bantu potong di sini. Bisa kan potong di situ ya. Ini loyangnya dikasih margarin ya Kak. Margarinnya tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Kalau misalnya nggak mau kasih margarin, kalian punya baking paper, pakai baking paper aja ya. Jadi nggak harus pakai ini, pakai baking paper aja boleh kok. Oke. Terus ya. Nah, aku pakai ini. Pakai 2 buah sendok kecil. Terus biasanya kalau di diadon cakes itu aku timbang, jadi beratnya itu bakal sama ya. Cara nimbangnya kayak gini. Jadi aku timbang dulu si sendok. Nah, aku timbang. Waktu aku timbang kan 16 gram nih, aku nolin. Nah, aku nolin ya. Setelah aku nolin, aku ambil. Ini biasanya aku di 6 gramnya aku di 6 gram ya. Terus aku taruh lagi. Adonannya 9 gram, berarti dikurangin. Nah, 6 gram kan? Nah, 6 gram kan? Nah, aku tinggal giniin aja. Tuh. Terus aku taruh di loyang. Terus aku ambil lagi ya. Aku ambil lagi, pokoknya 6 gram. Kalau belum 6 gram, tambahin lagi. Ini 7. Ya, ini supaya ukurannya sama ya. Kalau kalian nggak peduli sama ukuran ya nggak apa-apa. Cuman ukuran itu memudahkan kita untuk menghitung produk ya, dan menghitung harga dasar. Kalau kalian nggak tahu cara ngitung harga jual, harga beli dan menentukan harga jual, kalian bisa ikut kelasnya.
lembek gitu ya, kalian bisa taruh dulu di dalam kulkas kira-kira 10 menit ya, terus baru mulai naruh lagi. Bikinnya sih gampang, tapi gini yang gini-giniinnya ini yang ada lama ya, makanya orang kalau bikin cookies dulu lama banget, ribet deh. Sampai malam-malam di sini siapa yang bikin cookies sampai malam, sampai nggak tidur? Dapat duit sih, tapi habis lebaran sakit, terus duit untung lebarannya dipakai buat beli obat sama rumah sakit. Habis dong. Nggak untung dong berarti itu mah, ya kan? Biji maneh udah kerja sampai pagi, dapat untung katanya, habis dapat untung masuk rumah sakit, habis untungnya. Ya elah, kasian banget lu pada. Kita bun supaya saat dipanggang tidak saling menempel. Enggak tidur bunda 2 malam tuh kan, enggak tidur 2 malam ya sakit, ya kan? Jadi harus tetap tidur loh. Makanya ini enaknya bikin cookies ini ya. Ini kalian bisa bikin berapa hari sebelumnya, ya kan? Terus bisa di stok. Jadi anytime kalian bikin, bisa nggak makan waktu gitu. Aku nyalain itu dulu ya, tunggu, karena ini sebentar lagi. Ini kan aku udah susun, kemarin ini aku buat dulu, panasnya di 150 ya kakak, temperatur di 150, 130, 40, 50 ya, temperaturnya 150, api atas, api bawah 180, 150 juga api bawahnya, 150. Ini aku stay on ya, kita nyalain dulu dia. Oke. Aku sambil duduk lah ya. Suara bunda lembut, serius nih. Baru kali ini gue dipuji. Biasanya aku suka dibilangin galak, tahu nggak sih sama netizen nih. Katanya, duh si bunda nih galak amat sih kalau ngomong. Padahal gue tuh maksudnya memberi motivasi kalian. Tapi dibilang galak. Aduh, ampun deh. Aku tuh nggak ada galak-galaknya sebenarnya. Ditimbang dong. Nah, Wis enak tuh. Dari mana tuh? Barusan. Oh ya udah, sini deh. Habis pada nanya ditimbang nggak? Ya iya ditimbang. Masa nggak ditimbang? Kalau nggak ditimbang ntar kalian kalau bikin bisa lain-lain loh. Udah dikeluarin? Iya. Oke, sebentar ya.
Coba sini Lan, bawa sini. Sebentar ya, aku bantu karyawan aku dulu motong kue. Kok kayak gini? Ada giniannya? Mana? Ini. Oh iya. Ini motongnya nggak bisa di sini nih Lan. Masih keluarin. Tatakan, harus sambil tatakan. Kalau nggak ada tatakan nggak bisa nih, nggak bisa motong. Ambil tatakan dulu, tatakan kue. Mana ya? Tatakan kue. Oh, kue. Tatakan kue tuh ya? Tatakan kue, biasa kue ulang tahun kan pakai tatakan tuh. Yang kuning. Iya, yang emas. Iya. Yang kotak. Duh, kadang bingung ya. Udah lama di sini nggak tahu tatakan yang mana. Pusing nih si Alan nih. Bener deh. Ada acara enak itu gorengnya. Buat barusan untuk makan sore. Iya. Pokoknya yang ada aja bang bisa buat. Iya, gue lagi kagak mau beli nih. Habis duit. Iya. Makan aja yang ada, sampai yang di dalam itu tidak ada lagi, baru kita mulai. Yang ini? Ya say. Oke. Bentar ya guys. Keras kan? Aku masukin aja dulu sebentar ke freezer. 10 menit. Ya pecah. Masih di freezer dulu deh. Masukin dulu di freezer. 15 menit. Iya. Tadi yang mau dipotong itu kue Biscoff cheesecake. Ini minyanannya cukup ya? Kurang. Belum lagi yang aku mau makan. Apa? Itu mah gue doang yang makan, Mbak. Ya nggak apa-apa Yan. It's okay. Ngomong-ngomong aku lagi cari karyawan tuh, ayo siapa yang mau melamar? Tapi harus bisa bikin kue dan hias kue. Pengen ikut kursus bisa. Kalau pengen ikut kursus, kalian lihat jadwalnya dulu di IG aku. Kalau udah lihat jadwalnya, udah pilih mau ikut yang mana, udah kalian hubungi admin. Terus kasih tahu sama admin mau ikut ini gitu. Nanti admin akan tanya nama kalian, nomor WA kalian, asal dari kota mana, terus nomor alamat email ya. Tinggal ngamatin ayam opo aja non. Iya. Termasuk yang di rumah ya Yan. Yang untuk di rumah juga Yan. Masa telur doang lo lagi? Masa mami doang dagingnya? Kita juga mau ayam opo. Ya iyalah. Ya iyalah. Masa kau kasih aku bukan? Di sini ada pejuang-pejuang kue juga ya yang nonton. Apa pada mager semua nih? Jangan mager ya. Mager itu nggak bikin kita kemana-mana, sayangku. Oke. Dikit
dikit lagi. Ini dikit lagi. Ingat ya, tadi panasnya itu pakai api 150. 150. Ini cukup kan? Cukup. Bagi aku dong itu yang di situ aja yang aku minta. Itu ambil mangkok. Ya. Kayaknya enak katanya. Iya, masih ada lagi mah. Itu untuk orang sudah Iya. selesai. Ala-ala maminya si Anti. Oke, ini udah jadi ya. Nah, ini kan tadi udah diajarin ya. Sendoknya ditimbang dulu. Ditimbang, dienolin dulu, baru kalian masukin adonannya. Jadi adonannya itu hanya 6 gram. Ya. Hanya 6 gram. Kak, kalau mau jualan gitu enaknya pakai oven jenis apa ya? Ini sebenarnya bisa pakai otang juga, tapi aku di sini nggak punya otang, jadi nggak bisa nyobain ya. Jadi ini harus pakai oven listrik boleh, atau oven yang gas boleh. Aduh, aku ngikutin bikin adonan dari awal. Ini berapa lama awetnya? Ini lama banget awetnya. Jadi kalau nanti kalian nyimpen di dalam box cookies itu harus pakai silika gel ya, silika gel. Galak biar kita yang jadi pinter ya Bun. Iye. Iyalah, harus pada pinter ya, biar besok-besok itu semua yang jualan makanan tuh dan jualan kue enak-enak ya kan. Pakai oven gas, pakai api bawah aja bisa nggak ya? Belum pernah nyoba aku pakai api bawah aja. Cuman kalau pakai api bawah, takutnya yang atasnya belum mateng ya, atau dikecilin sedikit kali. Cara kalau buat dari freezer gimana? Gampang ya. Jadi ini kan nanti disimpan di dalam freezer. Disimpannya jadi dia ditaruh di cling wrap ya, di cling wrap, terus di wrapping, ditaruh di dalam freezer. Nah, keluarin dari freezer, kalian keluarin 1 hari sebelumnya, taruh di chiller. Nah, besoknya keluarin di suhu ruangan kira-kira sejaman. Habis itu langsung kalau dia udah bisa dibentuk gini, udah bisa dipegang gitu, maksudnya udah lembut, nggak lembut banget karena dari kulkas biasanya masih agak keras. Itu langsung dicetak-cetak aja seperti ini. Nah, ini setelah dicetak gini, Kak. Tunggu aku rapin dulu ini. Ini pertanyaannya bagus banget ya mengenai masukin dari freezer ya. Keluarin dari freezer gimana ya? Nah, ini kan ya. Ini aku pakai air, tangan aku dibasahin. Ya, terus aku rapiin sedikit supaya bentuknya sama aja. Jadi pakai air biar kagak lengket, biar bentuknya sama. Tapi nanti hasilnya ini setiap cookies pasti beda ya, karena kita kan nggak pakai cetakan. Jangan lupa dicatat bagian bawahnya itu dikasih margarin ya. Kalau misalnya kalian bikin gak ditimbang, seandainya ya kalian bikin gak ditimbang, nanti kan berarti dia besar kecil kan. Kalau dia besar kecil,
suhu matengnya ntar beda. Maksudnya gini, ntar yang lebih kecil atau lebih beratnya lebih ringan dia cepat mateng. Yang satu lagi yang maksudnya yang besar dia belum mateng, maksudnya belum crispy. Makanya kita usahakan sebisa mungkin ukurannya sama ya, timbangannya sama. Terus jangan lupa hari Rabu itu aku akan ada bincang asik, positif, bermanfaat dan membangun lagi ya. Kali ini aku akan bicara sama Kak Marlin. Kita akan membahas tentang bagaimana mengenai uang deh pokoknya. Bagaimana kita bisa menghemat barang kalau nggak salah ya, atau gimana gitu. Nanti lihat di IG deh, aku nggak hafal. Nah, setelah itu ini aku kasihin coklat-coklat gitu kan, coklatnya. Tadi kan coklatnya masih banyak tuh sisanya. Nah, aku taruhin deh di sini. Biar kelihatan kan nanti kalau ada coklatnya. Asli ini enak banget, apalagi kalau kalian pakai oven yang ada udaranya gitu loh, ada anginnya, convection, dia lebih crunchy. Udah pada follow IG-nya aku belum? Yang belum follow dong IG Nasi Toel Dapur Ella sama Diadon Cakes ya. Banyak tips-tips di situ. Mungkin ada di sini teman-teman yang udah follow. Makasih banyak ya. Kita lagi ada campaign tuh. Nasi Toel Dapur Ella campaign. Dimana kalau kalian bantu jualin nasi toel dapur Ella, kalian bisa dapat free nasi toel 5 box dari kita. Terutama kalian yang tinggalnya di daerah Tangerang, Jakarta ya. Kalau misalnya kalian tinggalnya di daerah luar kota, aduh aku nggak bisa kasih nasi toel, tapi aku bisa bantuin kalian mempromosikan produk kalian dengan cara dimasukkan ke dalam Instagram story aku ya. Lumayan loh, yang nonton Instagram story aku bisa 1000-an orang. Paling enggak mereka tahu produk kamu. Ya yang lain aja. Ikan nggak boleh, ikan dipakai buat nasi panada. Tuh ayam tadi. Ayam tadi aja. Iya nggak apa-apa. Ayam untuk urapnya nggak ada lagi. Hah? Nggak ada. Tuh kan ayam urap, maksudnya untuk tumpeng. Iya. Ya udah bikin besok. Kan itu buat tanggal 9. Memang beneran habis emangnya? Iya. Terima kasih Bunda Ella sudah setia berbagi sehat terus ya. Iya. Baru kali ini muncul lagi Kak. Kemarin minta maaf ya nggak muncul karena kejar-kejaran sama orderan lebaran. Tapi aku usahain mulai minggu ini hadir terus buat kalian di hari Senin jam 2 ya. Yang penting kalian hadir dan belajar, mau belajar ya. Tapi jangan cuma mau belajar doang, kalian mau belajar dan mempraktekkannya.
mau mencoba, jangan cuma belajar lihat-lihat. Ngapain tuh resep-resep ada di situ begitu banyak di tempat kalian tapi kalian nggak coba-cobain, ya kan? Salam kenal dari Batam, salam kenal juga. Bunda Ella salah satu guru saya. Mama Ci, pengen kayak Angel, boleh. Aku pejuang kue Bunda, bagus. Aku pejuang kue juga tapi sambil kerja kantoran jadi nggak fokus. Nggak apa-apa, kerja kantoran itu bisa juga jualannya itu pas hari Sabtu sama hari Minggu ya. Iya, 7 nggak apa-apa. Jadi ada yang 6 gram, ada yang 7 itu kan dia kadang-kadang di belakangnya ada tuh kehitung Kak. Nah itu yang bagian belakangnya jangan diambil kalau dia 7, supaya tetap 6 ya. Oke, nih kakaknya yang kakak Elo Kitnek. Jangan terlalu sempurna jadi orang Kakak. Kalau terlalu sempurna ntar banyak kecewanya ya. Kalau kita usaha itu kadang kita nggak perlu terlalu sempurna, yang penting itu bisa jualan dan terjual jualannya. Orang yang bikin kuenya jelek-jelek aja terjual kok ya. Saya baru belajar otodidak nih Bunda Ella salah satu guru saya. Iya, ovennya tadi api atas bawah 150, benar. Dulu kuliah ambil jurusan tata boga ya Mbak? Enggak, dulu saya ambil 1 tahun di JCC. Loyangnya cakep, beli di mana? Ini nggak beli Kak, aku dihadiahin sama Oxon karena dia lihat kita di TikTok terus aku dihadiahin. Aku dikasih 3 oven, 2 mixer sama satu lagi food processor. Tunggu ya, ini aku bantu dulu staff aku motong. Itunya mana saya? Ini kita mau potong biscoff cheesecake dulu ya, karena ada yang pesan. Bagi 2 dulu. Tisu saya. Ntar ya, aku potongin ini dulu. Dia pesan berapa nih Din? 1 doang? 1 doang. Buset. Ini aku bagi 2, sisanya kamu potong sendiri di bawah, bisa kan? Ini aku bagi 2. Ini aku bagi 2. Nah. Nanti bagi 2. Nah, nanti kamu tapi harus digeser nih ya nanti. Habis itu kamu tinggal bagi 2 di sini, bagi 2 di sini. Oke, ini setiap kali ngebagi dibersihin ya. Yang ini nggak bisa dijual ya? Bisa. Ini jual juga. Maksudnya mau kau makan boleh. Makanlah, kalau mau makan dimakanlah. Oke, ini sekarang aku masukin ke dalam ya, ke dalam oven. Ngomong-ngomong nih, aku tadi udah kasih tahu ya, ini oven baru pertama kali aku pakai, jadi masih perawan banget. Aku nggak tahu hasilnya gimana ya. Biasanya kan aku pakai oven aku yang gede. Nih gimana hasilnya, aku tahu. Kita coba aja, oke? Aku kasih timer sekarang
timernya. Aku kasih 15 menit dulu ya. Oke, 15 menit dulu ya. Oke, sekarang sambil kita nunggu, kita ngobrol-ngobrol. Aduh. Kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu-nunggu. Oke. Ya. Asli. Oke, sekarang kalian boleh tanya tentang perkuean atau tentang usaha atau bisnis kuliner ya. Jangan tanya resep, karena resep itu ada beberapa yang resep kelas. Jadi aku nggak bisa sharing. Aku sharingin sama kalian yang bisa aku sharing untuk kalian usaha aja di TikTok ya. Terus otang bisa kak api kecil. Oke. Doain ya Mbak, semoga tahun ini bisa kuliah dan bangun bisnis sendiri juga. Yes. Ya, aku doain sukses. Pasti bisa. Kayaknya enak tuh mie-nya. Iya, nih saya justru lagi mau cobain nih Mbak saya masakin. Dia tahu. Dia merhatiin lagi. Enak ya? Mie goreng ini. Bukan. Kok rasa mie goreng? Biar aku saya buat mie goreng baru sendiri lah. Nanti sendiri non. Oh. Enak. Itu ada mie rebus, saya ambil. Terus saya racik pakai buat mie goreng. Choco chip yang buat diet ada nggak kak? Aku lagi diet, makanya ngemil sehat yang nggak manis-manis. Kalau kakak bikin choco chip yang untuk diet, kakak coba pakai tepungnya itu pakai ladang 5. Terus gulanya jangan banyak-banyak. Tepungnya ladang 5 ya. Kak, olesnya pakai Carlo bisa? Kak, olesnya pakai Carlo bisa nggak? Bisa. Bukannya cookies itu udah full margarin ya? Tanpa dioles lagi juga bisa dong? Nggak bisa. Karena dia mengandung gula. Nanti dia nempel. Waktu dia panas dia jadi caramelize. Ini karena aku baru coba ovennya, jadi aku nggak tahu makan waktu berapa lama. Tapi ini aku bikin 15 menit dulu. Ya, aku coba 15 menit dulu. Biasanya sih 15 sampai 17 menit. Enggak, soalnya lagi nyalain ini. Takut mati listrik. Nah, terus merek apa gitu kan? Nah, ini aku lupa merek Tulip kalau nggak salah dia. Carinya yang piringan gini. Ini aku taruh di box lain ya, bukan mereknya Abon Mother, ini bukan. Tapi kalau kalian lihat aku punya postingan kue gulung Abon Mother, Abon, itu aku pakai abonnya Abon Mother mereknya. Bisa lihat di Tokopedia ya. Ada yang isi ayam, ada yang isi daging sapi. Nah, ini kalau nggak salah aku Tulip deh. Jadi dia yang lempengan. Coba aku kasih lihat. Jadi dia bentuknya lempengan gitu dan warnanya mengkilat. Kelihatan nggak? Ih, kedeketan ya. Nah, gitu melempeng ya. Aduh, makasih ya yang udah follow Diadon Cake sama Dapur Ella ya. Makasih banyak, makasih banyak.
Nasi toel ada kursus online yang nggak ada. Nasi toel itu kan main produk, jadi saya nggak kelasin. Tapi saya akan ajarin bikin isiannya nasi toel. Ada di nasi bakar. Kelas nasi bakar ada tanggal 2. Kalau misalnya kalian itu follower di IG-nya kurang dari 1000, di produk kalian di review sama aku itu gratis, dan aku masukin di dalam Instagramnya aku supaya banyak yang lihat. Tapi kalau misalnya di atas 1000 ada harganya. Puding polkadot hasil belajar dari Madam Ella, sudah terima pesanan berapa kali? Yeay, Kak Vera, Careso, bagus banget ya. Jadi nih ya, saya kasih tahu kalian ya, kalau misalnya kalian ikut kelas, usahakan balik modal. Dengar nih, usahakan balik modal. Jangan kalian ikut kelas karena pengen ikut doang, tapi kalian nggak jualin itu hasil kelasnya. Jadi harus ikut dan harus jual supaya bisa balik modal. Jadi kalian bisa ikut kelas yang lain lagi. Good job Kak Vera. Aku pengen nastarku di review juga sama Bunda, kira-kira oke, boleh. Kirim aja. Salam kenal dari Manado. Salam kenal Kak. Salam santun juga Kak Patia Agustina. Salam kenal Kak Mike, hadir ya Manado. Merek coklatnya, nah itu dia. Kayaknya tulip deh. Itu biskuit cheesecake ukuran 20 ya, benar, ukuran 20x20. Oh ya, aku mau ngasih tahu, aku kan ngajar kelas Klaper Tart. Nah, kelas Klaper Tart itu bulan ini adalah bulan terakhir aku ngajar Klaper Tart, karena setelah bulan ini saya nggak ngajarin Klaper Tart lagi, karena saya mau bikin Klaper Tartnya lebih eksklusif sekarang. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut kelasnya, dari sekarang udah daftar di admin ya, karena aku nggak ngajar lagi setelah itu. Motong kue rapi, kalau udah terbiasa motong kue rapi banget ya, bisa rata tanpa diukur. Iya, karena udah biasa ya. Ketinggalan resep, aku naksir ovennya, ini Oxon yang Giant ya. Iya benar, ini Oxon Giant yang Gold Rose. Ini aku dikasih sih sama Oxon ya, di endorse. Belajar sama Kak Angel sambil cetak nastar nih Kak, orderan nastar. Yeay. Masih ada orderan nastar, bagus banget. Lokasi di Gading Serpong. Kadang resep sama tapi beda tangan, akhirnya beda hasil. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya yang membedakan itu bukan tangan ya. Yang membedakan itu bukan tangan, tapi yang membedakan adalah bahan. Misalnya gini ya, misalnya saya bikin sambal sama yang kakak bikin kok beda ya. Sambalnya itu cabenya aja udah beda. Misalnya cabenya saya yang keluaran Padang, kamu yang keluaran Jawa, itu rasanya beda loh. Sambal di Padang, kan aku suka ke Padang tuh, sambal di daerah Padang sama sambal di sini beda rasanya, lebih enak di Padang. Maaf. Nah bawang juga gitu. Saya pakai bawang yang mana? Kalau saya pakai bawang yang dari Tegal, itu pasti enak gitu. Kok lain ya sama yang aku bikin di Bali gitu? Karena bawangnya beda gitu. Selama kalian punya resep yang sama, yang penting resepnya itu adalah takerannya. Takerannya itu harus sama, pasti rasanya sama. Melencengnya itu bukan melenceng jauh, tapi melencengnya itu hanya karena bahan ya. Sama kayak kita bikin kue, saya tulisnya di situ butter L, kamu nggak punya butter L, kamu adanya butter anchor, bisa jadi tetap, tapi nggak akan sama rasanya. Sama juga ya, misalnya pengadukan itu misalnya ya, kayak sekarang nih saya ngadukan ya, berapa menit tadi. Nah kalian misalnya ngaduk sampai dia mengembang, ya pasti beda hasilnya gitu ya. Terus juga kayak misalnya bikin makanan gitu ya, dengan resep yang sama kok punya gue lain, punya dia lain gitu. Karena misalnya kita masak, terus kalau aku masak pakai bawang merahnya dimasak dulu sampai dia agak kecoklatan, baru dimasukin misalnya cabai dan lain-lain.
Kalau kalian mungkin masak walaupun instruksi sama, tapi mungkin belum sampai coklat misalnya gitu ya. Jadi itu yang bisa membedakan masakan kita sama masakan orang lain. Makasih ya hadiahnya. Yang ngasih hadiah thank you banget ya. Jadi kalian kalau maksudnya jangan sampai kalian itu terintimidasi karena dibilang makanannya kok beda ya rasanya gitu. Jangan sampai terintimidasi gitu. Karena setiap kita beli bahan itu dari daerah yang berbeda. Jadi lain ya, memang lain. Tapi yang bikin enak apa? Gula dan garamnya. Kalau kalian bikin makanannya enak, garamnya kurang, gulanya kurang, pasti nggak enak. Walaupun resepnya bagus sekalipun gitu, tetap dia nggak enak. Karena lidah kita itu pengennya makan yang gurih atau yang manis sekalian gitu kan. Jadi kalau kurang rasa tuh berarti kurang garam, kurang gula, ya pasti nggak enak. Gitu. Suami aku itu baru-baru ini sejak TikTok dia seneng masakan ya. Jadi dia itu biasanya nggak bisa masak, tapi kali ini dia mau nyobain masak. Nah terakhir dia masak udah makin enak gitu. Padahal dia cuma masak sambal yang ada di TikTok tuh pakai bawang merah doang sama serai, kayak pokoknya bawang merah yang utuh-utuh sama serai sama cabai udah. Nah itu doang bisa enak. Kenapa? Karena dia taruh garamnya pas. Jadi waktu kita gigit tuh rasanya pas banget gitu. Dan nggak pakai penyedap ya. Jadi pakai garam sama gula aja. Tunggu aku sambil ngintip cookiesnya. Coba kita lihat nih cookiesnya. Ntar aku kasih lihat ya. Kok bunyi? Udah 15 menit ternyata guys. Udah bunyi tadi ya. Tapi aku nyalain lagi deh. Nah ini panas nggak? Tuh lihat, cakep ya, cakep kan? Sekarang aku coba giniin dulu, apakah dia? Oh belum, masih lembut ya. Kalau cookies memang masih lembut sih, tapi kalau dia masih belum bisa diangkat berarti belum bisa. Aku tambahin 10 menit kira-kira. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu dia mateng atau enggak? Bukan mateng, tapi apakah dia udah ready atau belum? Itu kita dari penciuman aja. Kalau cookiesnya atau suasana rumah kalian ini udah mulai bau wangi, itu berarti get ready. Jangan kemana-mana lagi, jangan nonton drakor, jangan mandi-mandi dulu, tapi tungguin cookiesnya karena sebentar lagi berarti dia mateng. Aku makan lagi ya. Pertanyaan saya, selama ini kakak memulai kuenya banyak yang beli nggak? Banyak yang suka nggak? Udah nutupin fixed cost belum? Kalau belum, ya jangan buka usaha kue, tapi buka rumahan aja. Kayak misalnya kayak teman-teman di sini, mereka untuk nambah-nambahin gaji karyawan, untuk nambah-nambahin uang saku, nambahin jajan anak, bantuin suami gitu. Tapi kalau mau usaha kue yang benar-benar usaha kue kayak aku gitu, nah lain lagi yang harus dipikirin ya. Karena minimum order, kebayang nggak kalau kalian udah bangga banget jual 1 minggu 6 roll cake, itu kalian belum untung, masih rugi, masih cuman untuk kocek doang, untuk nambah-nambahin jajan kalian aja. Tapi kalau kalian mau untung minimum itu 15 roll cake. Mau untung minimum itu 15 roll cake. Itu juga kalau fixed cost kalian 8 jutaan, kalau fixed cost kalian 20 jutaan. Ikut kelas aja biar gak pusing, jadi pengen makan mie goreng. Kalau aku bikin nastar dan cookies lain bisa kok tanpa oles loyang. Oh iya,
Oh oke. Bisa berarti. Aku sih dioles kalau aku. Bunda coklat chipnya setengah link ya. Setengah link maksudnya? Setengah resep. Hamil suka banget lihat Bunda, terinspirasi sekali, doain biar sukses nular. Sukses Kak. Makasih ya Kak Reni untuk tehnya. Aku minum deh. Nah Kak, tadi adonan choco chip tahan berapa hari ya di dalam freezer? Tahan 1 bulan juga tahan. Jadi kalau kalian punya anak, enaknya bikin choco chip ini ya, abis taruh di freezer. Kalau anaknya mau, "Ma, minta bikin choco chip," tinggal taruhin di kulkas. Abis itu besok tinggal cet, jadi dibentuk-bentuk jadi. Aku mau Bun, usaha kuliner aku dipromoin Bunda, boleh. Alhamdulillah udah balik modal, pengen ikutan yang puding Milo. Iya. Ayo ikut puding Milo tuh, kalau nggak salah tanggal 19 Juni. Aku udah daftar Polka, tapi belum dapat jadwal. Oh ya, Polka udah dapat jadwal 1 Juli. Sudah ada jadwalnya 1 Juli. Bunda kira-kira dipegang di telepon bisa nggak Bunda? Kira-kira dipegang di teflon. Dipanggang di teflon. Mungkin bisa ya. Kalau aku lihat TikTok itu mereka suka panggang pakai teflon, ditutup gitu mungkin bisa. Tapi aku belum pernah nyoba. Mau ikut kelas klaper tart boleh ke admin ya. Selamat sore Kak. Halo Bunda, senang lihat video TikTok Bunda, masakan yang keren-keren, kue roti mantap, makasih. Roti juga ada kelasnya tuh ntar lagi. Sukses selalu saudaraku, sukses selalu kakak di Papua. Terima kasih ilmunya Bunda. Agak takut-takut gitu pegangnya ya kan. Udah bisa dibalik kah? Oh udah bisa. Dikit lagi. Sebentar lagi ya. Oke. Jadi ini aku kasih lihat cara nyimpennya ya kalau dipakein. Nih. Jadi kita membutuhkan cling wrap. Merek cling wrap, jangan merek bagus ya. Merek bagus tuh aduh susah banget sih, ribet gue. Oke. Buka cling wrapnya. Aduh, susah amat ya. Ono apa ini? Aduh, susah amat ya. Ono apa ini? Apa sih bilangnya? Sampai dia keluar minyaknya ya. Bahaya tuh nanti jadi bergelimangan itu. Oke, bergelimangan minyak ya. Ini aku masukin ke dalam cling wrap. Nih cara nyimpennya ya, masukin ke dalam cling wrap. Lagi gini, iniin, jangan kasih udara ya. Nah kayak gini, nanti kalian kasih stiker di sini, tulis Choco Chips Cookies. Terus taruh di freezer. Anytime kalian mau, kalian tinggal keluarin aja. Nah, kalau kalian mau, kalian tinggal keluarin aja. Nah, tapi kalau udah dikeluarin di cookiesnya dari freezer, ini sekali keluarin langsung dibikin. Kalau misalnya kalian mau 2 kali bikin, berarti kalian harus packing dibagi 2. Jadi setiap kali keluarin satu ini, jangan sampai ini keluar masuk, karena kan terjadi pengembunan ya, sehingga
si adonan ini bisa lama-lama cair. Oke. Eps, udah bunyi. Oke, udah bunyi guys. Aku keluarin dari tempatnya. Ih. Nah, udah jadi ya. Ternyata asik juga pakai ini ya. Terus kita akan keluarkan pakai spatula aja supaya dia nggak rusak nih. Sebentar ya. Ini sebenarnya kalau diginiin bisa keluar sendiri nih. Apa? Ini sebenarnya keluarinnya gampang jadi. Apa? Belum? Kenapa? Mau pesan Gojek? Tunggu bentar. Belum. Dikit lagi. What is this? Nih. Mie goreng? Nah ini ya yang aku bilang, iya mie goreng. Yang aku bilang kalau seandainya kalian nggak pakai apa namanya tuh, nggak pakai margarin, itu keluarnya susah banget. Karena dia ada gula ya, gulanya kan tadi kita nggak pakai gula halus, kitanya pakai gula. Hah? Ada kok, ada kan mie-nya? Iya itu, ada kan mie-nya? Iya itu. Iya. Nah, karena dia ada gula masih granulated, gula yang masih besar-besar, kecuali kita pakai gula halus ya. Tapi gula halus juga itu dilihat, kadang kayak nastar gitu. Kalau misalnya kalian taruh kuning telurnya lengket di sini. Nah, ini kita tunggu dia dingin. Karena kalau kita makan sekarang dalam keadaan panas, dia pasti masih lembut. Jadi kita tunggu dia sampai agak dingin ya. Agak dingin atau udah dingin. Nggak bisa. Ini kalau misalnya kita nggak kasihin khusus yang choco chip ya. Choco chip itu pasti akan lengket kalau nggak ditaruhin ini apa margarin ya, karena tadi aku bilang gulanya granulated ya. Oke. Bun, tanggalnya bersamaan dengan sibuk. Juli ada lagi nggak bisa ambil kelas? Juli itu maksudnya kelas apa nih? Yang mau Kak Kampleng mau ambil kelas apa? Bisa lari-lari cookiesnya. Jangan nanti lari ke rumahnya tetangga, repot nih. Biasanya larinya ke mulut ya Kak. Iya. Oke. Kita tunggu ya, masih panas. Oke, ada yang mau nanya lagi Kak Reni Widya? Panas. Oke, ada yang mau nanya lagi Kak Reni Widya? Ya.
Kita cobain nanti pakai tanpa margarin ya. Makasih Kak Reni udah dikasih tahu. Apa? Nunggu. Oke. Ini udah jadi. Jadi kalian nanti kalau mau lihat videonya bisa lihat di YouTube channel aku cara bikinnya. Dan ini tadi Kak Reni Widya bilang coba jangan dikasih margarin. Nanti kalian cobain juga di rumah, jangan dikasih margarin supaya katanya nggak susah dikeluarinnya ya. Jadi nanti kalian boleh cobain. Oke, gitu aja kelas kita bersama hari ini, latihan kita bersama hari ini. Oke. Moga-moga cookiesnya bisa jadi tambahan jualan kalian ya. Dan kalian bisa juga cobain cookies yang enak ini, oke? Nah, kita ketemu lagi minggu depan hari Senin. Aku pikir-pikir dulu pengen